Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ukhti fillah rahimakumullah, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhai kita untuk berkumpul bersama grand launching channel di Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid Kelak. Mudah-mudahan rasa syukur kita diterima oleh Allah dan buah dari rasa syukur itu menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dicintainya. Amin. Salat teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua sebagai umat Rasulullah yang mudah-mudahan atas izin dari Allah kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillah untuk pertama kali kita bisa live streaming walaupun ada beberapa kendala ya. Semestinya acara grand launching kita dilakukan kemarin, satu hari menjelang Ramadan ya. Pada hari batalkan karena tidak memungkinkan untuk kita sama-sama lakukan. Para akhwat sekalian, ukhtifillah rahmatullah. Apa sih channel Dai Misi Akhwat itu? Kenapa kok Laboratorium Sains Kristologi harus membuat channel baru khusus bagi para akhwat? Jadi channel Dai Misi Akhwat ini terinspirasi awalnya dari salah satu konten ya di channel LSK, yaitu Dai Misi Akhwat itu ya. Yang kalau kegiatannya kita ada kegiatan yang namanya pembelajaran pembekalan Kristologi untuk para akhwat yang dinamakan Dai Misi Akhwat. Kemudian berdirinya channel Laboratorium Sains Kristologi, semakin kesini kok rasanya tidak bisa memenuhi harapan dan juga mungkin keinginan itu ya dari para muslim yang jumlahnya tidak sedikit, banyak ya. Karena kalau dari komposisi penduduk Indonesia ini 2020 hampir 260, tidak bicara Islam dan Kristen atau agama yang lain. Itu kalau misalnya muslim di Indonesia dari 267 itu misalnya 87%-nya, ya berarti hampir berimbang juga lah ya antara yang muslim laki dan muslim perempuannya, antara yang ikhwan maupun yang akhwatnya. Sehingga kemudian kami itu mayoritas didominasi oleh kaum laki-laki. Yang 70%-nya penonton channel LSK adalah laki-laki. Sehingga kemudian kok sedikit sekali para muslimah yang menonton channel ini. Ya, padahal dalam penelitian kita yang menimpa kaum muslimah, kaum perempuan kita. Kemudian misalnya contoh di salah satu konten halakoh murtadin kita, itu semuanya perempuan semua itu, dari mulai Sonia yang pernah murtad, kemudian alhamdulillah kita kembalikan jadi Islam, Ibu Ami ya, kemudian Ibu Wanti,
iya, sampai yang terakhir itu Ibu Nining, itu siapa lagi, banyak lagi ya. Itu semuanya perempuan justru, ya muslimah semua, banyak yang muslimah, tapi sekali muslimahnya daripada yang laki-laki. Nah dari situ langsung di channel Laboratorium Science, tapi khusus untuk para akhwat, ya. Jadi boleh juga yang penontonnya yang mau nonton boleh siapapun, yang ikhwan juga boleh gitu ya. Nah kita nonton kan tidak bisa kita batasi oleh jenis kelamin, tapi kita berharap dengan adanya channel khusus ini, yang akhwat ini, maka kita berharap mudah-mudahan yang nonton nanti pun petanya komposisinya beda. Kalau channel LSK yang nonton 70% adalah yang ikhwan laki-laki, maka mudah-mudahan nanti channel da'i yang kita singkat channel DMA ini adalah nanti mayoritas yang menonton perempuan gitu ya. Mungkin sebentar ya. Ya, kayaknya kok sambil ngomong pakai masker pengap gitu. Tapi karena memang ini apa namanya sudah menjadi aturan ya, kita sekarang sedang banyak wabah corona, jadi kita harus pakai masker gitu ya, supaya apa namanya lebih aman ya. Cuma mungkin kalau sambil apa ngomong rasanya kok nggak nyaman gitu ya, pengap ya, karena harus menghirup asapnya sendiri gitu ya kembali. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan adanya channel baru khusus untuk para muslimah ini, ya, ke depan para muslimah-muslimah kita ini, ya, dari berbagai macam ya golongan kita berharap ya, dari berbagai macam harokah bisa bergabung untuk mensupport dakwah kita dan juga bisa belajar dari channel dakwah Kristologi ini, ya. Kemudian berikutnya ada beberapa fenomena-fenomena yang memang menyebabkan kami harus membuat channel khusus akhwat ini, ya, channel dakwah Kristologi khusus bagi para akhwat atau bagi para muslimah ya. Yang pertama kita tahu bahwa dunia dakwah Kristologi itu sangat minim ya, diisi oleh pakar-pakar Kristologi bergender perempuan ya. Yang kita kenal itu cuma satu aja semata wayang yang terkenal, dia Ibu Haja Irena Handono, itu cuma itu aja gitu ya. Belum ada yang lain ya dari tahun ke tahun ya. Nah, tapi kemudian beberapa waktu belakangan ini mulai berhembus kabar gembira gitu ya. Inilah mulai bermunculanlah para mu'alaf ya, yang akhwat, kemudian para kristolog yang akhwat, yang kemudian mulai memberanikan diri untuk tampil dengan tidak meninggalkan etika dan adab gitu ya tentunya ya, untuk bisa melawan ya gerakan-gerakan kristenisasi atau pemurtadan yang sekarang marak sekali ya. Minimal bisa mengkanter setiap serangan-serangan ya orang-orang Kristen yang menghina Islam di medsos, khususnya di YouTube ya. Ya sebut saja, alhamdulillah ya muncul nama Ibu Ustazah Dewi Purnamawati gitu ya, yang punya kedekatan hubungan dengan kita ya, alhamdulillah karena beberapa kali kita undang. Kemudian kalau di YouTube sekarang yang baru hangat-hangatnya ada Ibu Eza Rafleza ya, itu di Surabaya ya. Kemudian ada Adinda Rosalba ya, channel itu juga banyak dengan berani berdebat dengan para pendeta dan bagus sekali. Nah ini membawa angin perubahan dan angin segar ya. Bahwa ternyata dakwah kristologi sekarang udah mulai diwarnai dengan kemunculan banyak para youtuber kristolog yang perempuan ya. Kemudian banyak juga ahli-ahli kristologi yang perempuan yang berani tampil. Nah, dari situ kemudian alhamdulillah sangat tepat kalau momen ini kita kemudian membuka channel baru yaitu khusus dai misi akhwat. Kenapa dinamakan dai misi akhwat? Ya, dai itu ya identik dengan ya bagaimana seorang yang memiliki keinginan kuat untuk berdakwah gitu ya. Dengan apa namanya itu keinginan yang keras, niat yang kuat, kemudian dia berdakwah yang dia ajar ya kepada orang-orang yang dia temui ya.
dalam rangka ud'u ila sabili rabbika, untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dai gitu ya. Secara umum kurang lebih mana gampangnya seperti itu. Kemudian kenapa ada dai misi? Nah, kita punya memang dai misi ini terminologi khas dari LSK gitu ya. Dai misi itu adalah seorang dai, seorang juru dakwah yang punya misi tertentu. Ya, kalau dai umum berarti dia dakwah Islam secara umum gitu ya. Itu udah banyak ya. Ada Ikatan Dai Indonesia atau IKADI gitu ya. Kemudian ada dai sejuta umat gitu ya. Kata almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ gitu ya. Dan masih banyak lagi ya istilah. Kalau dai-dai yang khusus berdakwah kepada internal umat Islam. Tapi dai misi ini dai yang khusus untuk berdakwah membentengi umat Islam dari gerakan pemurtadan. Itu misi khusus supaya lebih memperjelas ya bahwa dai misi ini adalah berjenis kelamin ahwat, artinya yang kita bina di sini, yang kita dakwahkan di sini adalah khusus dalam lingkup ya kemuslimahan atau keakhwatan gitu ya. Nah, oleh karenanya kita berharap para akhwat-akhwat di luar sana, para muslimah-muslimah di luar sana ya, kemudian para ummahat-ummahat di luar sana, silakan dari berbagai macam pesantren, mahat, harokah, organisasi ya, entah dari NU mungkin ada muslimatnya atau ada apa itu namanya yang anak mudanya lupa ini. Kemudian dari Muhammadiyah mungkin ada apa namanya NA-nya gitu ya. Nasihatul Aisyahnya ya, kemudian mungkin ada dari Salafi ya dan lain sebagainya, pokoknya silakan lah ya. Kita berharap mudah-mudahan semakin banyak para muslimah, para akhwat ini yang punya kesadaran ya. Kalau ngomong kristenisasi banyak yang bisa bersuara, banyak yang tahu, oh iya ada itu kristenisasi begini bla 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 bla, tapi ya cuma sekedar bicara tentang isu kristenisasi saja. Tapi bicara bagaimana kita bisa ikut terlibat dalam dunia dakwah, membentengi umat atau para muslimah ini dari kristenisasi, ini yang tidak banyak ya, yang tertarik. Nah makanya visi misi channel Dai Misi Akhwat ini adalah muslimah haram murtad gitu ya. Jadi tulisannya adalah muslimah haram murtad. Jadi channel ini kita persembahkan khusus untuk dakwah kristologi di kalangan para muslimah atau para akhwat gitu ya, dengan visi misi satu yaitu bagaimana mencegah muslimah ini supaya jangan murtad, karena banyak sekarang murtadin yang murtadin perempuan ya, yang eksis di dunia dakwah. Misalnya contoh lah, istrinya Saifuddin Ibrahim itu baru satu, masih banyak lagi yang lain ya. Jadi istrinya Saifuddin Ibrahim ini termasuk salah satu murtadin wanita yang sangat masif sekali gitu ya. Dia melakukan penginjilan ya, dan dia menjelek-jelekan Islam gitu ya. Nah ini harus kita counter ya. Jadi cara mengkanternya gimana ya? Harus muncul juga dong ya, mualaf akhwat, atau mungkin para akhwat sendiri Islam dari lahir ya, akhwat muslimah tapi mau berdakwah kepada orang-orang Kristen gitu ya. Nah ini kurang lebih tujuan dari didirikannya channel Dai Misi Akhwat ya. Maka oleh karena itu harapan besar dari kami, silakan para subscriber dari channel Laboratorium Sains Kristologi untuk mensupport channel baru kami ini dengan cara ya seperti biasa mensedekahkan ya subscribe-nya untuk channel baru ini. Ini baru ini belum diresmikan ya, baru ini mau kita resmikan tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 24 April 2020. Subscribernya sudah ada berapa? 26 ya. Baru 26 subscriber ya. Kalau channel LSK alhamdulillah sudah hampir 37.000 subscriber ya. Dan insya Allah ini akan terus bertambah. Nah, kita berharap mudah-mudahan minimal para subscriber setia channel Laboratorium Sains Kristologi mohon kesediaannya untuk mensubscribe juga channel baru dari
Ini ibaratnya ini apa ya? Ini anaknya gitu ya. Anaknya dari channel Laboratorium Science Kristologi, masih sama ya. Masih di bawah asuhan saya, masih di bawah binaan saya, ya, Al-Fakir Yusuf Ismail Al-Hadid. Hanya saya mungkin di channel khusus emisi Akhwat ini kemunculan saya untuk yang pertama dan yang terakhir. Kenapa? Karena setelah ini tidak ada wajah ikhwan di channel ini. Yang ada adalah semua wajah para akhwat-akhwat yang sudah digembleng, dikader, dididik untuk bisa menjadi dai misi akhwat ya. Siapa saja mereka? Banyak kan nanti ya. Ya, yang sudah muncul di dalam video yang sudah kami upload ya, ada Mbak Ratna atau Ukti Ratna ya. Ada apa namanya Mbak Arin ya, Ukti Arin ya. Nah, nanti didukung sama masih banyak lagi. Ada juga mualaf perempuan ya di LSK, belum kita keluarin ya, tapi sudah beberapa kali tampil memang ya. Ada Diva Evangelista Maratua Simare-Mare ya, gitu ya. Itu mualaf perempuan gitu ya. Yang ini belum matang, masih kita godok. Nah, kalau dia udah jadi, wah luar biasa gitu ya. Dia akan tampil menjadi debaters akhwat ya, untuk melawan dan mengcounter setiap serangan-serangan dari para misionaris gitu ya, atau dari para youtuber Kristen yang memang hobinya menyerang dan menghina Islam gitu ya. Kemudian ada Helen Arasita gitu ya, dan masih banyak lagi nanti yang lain ya. Nah, insya Allah ini akan terus berkembang, sehingga mudah-mudahan kami mohon kesediaannya untuk mensubscribe dan like ya setiap video yang kami tampilkan, dan pencet tombol loncengnya, dan doanya mudah-mudahan proses monetize ya atau monetisasi channel ini bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk kelancaran operasional dari dakwah yang akan dilakukan oleh channel ini. Dan nanti insya Allah masih banyak konten-konten yang terakhir ya, saya lupa ini tadi ya, di tangan LSK atau di tangan Laboratorium Sains Kristologi, dunia dakwah Kristologi ini mungkin agak sedikit berbeda, ada warna tersendiri yang berbeda dari yang lain ya. Kita tidak melulu bicara Kristologi itu bicara debat ya, bicara serang menyerang, bicara hujat menghujat antara Islam dan Kristen, tidak ya. Bisa kalau mau model begitu gitu ya, karena paling gampang itu menghujat orang ya, mau Kristen mau Islam sama watak sifat manusia ini gitu ya. Paling gampang itu membuat permusuhan ya. Tapi yang kami lakukan di sini ya, makanya lihat channel-channel dakwah LSK ya, kami atur sedemikian rupa, walaupun terpaksa kami harus pakai kata-kata yang mungkin agak sedikit kasar di telinga orang-orang Kristen, tapi yang disampaikan di channel kami itu udah paling halus ketimbang ya channel-channel kristologi yang lain ya. Kenapa? Karena memang kita mau menyadarkan orang-orang Kristen ya, bukan cuma sekedar mau berperang dengan mereka, perang dalam pengertian perang intelektual ya, perang dunia dakwah medsos gitu ya, di dunia maya. Tapi kita ingin kepada arah penyadaran gitu ya. Sehingga kami pilih kata-kata yang terbaik lah. Ya, walaupun terpaksa harus mereka tetap tersinggung karena namanya dakwah kepada orang Kristen ini pasti bersinggungan gitu ya. Tapi kita pilih kata-kata yang tidak, ya mungkin sakit hatinya yang paling levelnya paling rendah lah gitu ya. Nah, sehingga memang di tangan LSK dakwah kristologi ini agak sedikit berbeda, banyak warnanya ya, tidak melulu bicara debat. Memang kalau soal debat ya, contoh kemarin kita menyelenggarakan debat kemarin di Jogja ya, wah gampang sekali tuh meningkatkan gitu ya para penonton, jumlah penontonnya. Biasanya kalau kita video-video biasa itu ya paling cuma naiknya penontonnya 1-2. Tapi kalau debat itu langsung ribuan ya. Sampai sekarang sudah ada yang sampai 200, hampir 200.000 ya viewer ditonton gitu ya. Nah, tapi bukan itu saja yang kami cari ya. Berdebat itu penting ya. Karena insya Allah juga sebentar lagi ya, 2 bulan lagi kita juga akan menyelenggarakan debat juga ya. Tapi mudah-mudahan corona ini sudah mereda sehingga acaranya bisa berlangsung gitu ya. Nah, masih banyak lagi. Jadi di tangan LSK dakwah kristologi itu kita buat menjadi sesuatu yang unik, menarik dan berbeda dari yang lain. Ada banyak warna ya.
bukan cuma debat, bukan cuma bicara serang menyerang, tapi ada ya misalnya contoh ada guyonan kristologi yang diperankan oleh Sadat dan Salib gitu ya. Kemudian ada dai misi akhwat yang sekarang ini, bagaimana para akhwat ini memerankan peranan acting gitu ya sebagai seorang dai ya yang khusus untuk berdakwah tentang kristologi, yang khusus menjadi pengamat tentang bagaimana isu-isu pemurtadan terbaru yang disampaikan, sehingga yang nonton tahu oh ada loh model kristenisasi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya, ada channel Balada Taubaters gitu ya, konten maaf ya. Kemudian ada konten ABJI, aku bangga jadi Islam, sehingga banyak yang baru yang bisa kita olah antara Islam dan Kristen. Oh ternyata banyak lagi hal-hal yang menarik yang bisa kita lakukan dalam dunia dakwah kristologi. Nah itulah yang dilakukan oleh dalam waktu dekat kita juga akan membuat semacam publikasi kristologi, tapi ini memang butuh waktu yang panjang karena memang kita betul-betul menjadi lebih panjang ya, abadi lagi. Nah, baik para akhwat sekalian ya, rahimakumullah, itu saja barangkali sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi saya ucapkan atas kemunculan ya, atas nanti diresmikannya channel Dai Misi Akhwat ya, yang insya Allah akan menambah semarak ya dunia dakwah kristologi yang sekarang sedang menggembangkan di dunia medsos, khususnya di YouTube. Nanti insya Allah akan ada akun Facebooknya, akan ada Twitternya dan Instagramnya. Silahkan sekali lagi para akhwat di luar sana, para istri-istri ikhwan-ikhwan itu ya, segera bergabung dalam channel ini, subscribe ya, dan nanti ada banyak lagi tawaran-tawaran dakwah yang menarik ya, yang khusus. Jadi pokoknya kalau udah masuk channel ini, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pure akhwat ini ya, walaupun penonton sekali lagi, kalau penonton kita tidak bisa membatasi khusus yang akhwat saja, tapi ketahuilah sekali lagi channel ini khusus didedikasikan untuk para akhwat, untuk para muslimah ya. Maka di sini tidak ada nanti ngelihat muka laki-laki selain muka saya di awal pembukaan peresmian channel ini, karena saya tampil untuk pertama dan yang terakhir sekali lagi ya. Karena setelah ini semuanya dalam channel ini akan dilakukan oleh para akhwat-akhwat semua, para dai-dai misi akhwat semua. Tidak ada yang laki-laki dan pasti tidak ada yang banci gitu ya. Karena apa? Karena di sini semuanya murni 100% akhwat gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sama-sama dengan melafadzkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka channel Dai Misi Akhwat dengan ini dan dengan mengharap izin dari Allah, sangat kita untuk bisa mengkantar setiap ejekan, hinaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, setiap gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh orang